pray that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MA. Hari ini kita memasuki minggu transfigurasi. Secara harfiah, transfigurasi berarti perubahan rupa. Bahwa peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung terjadi perubahan rupa sekaligus merupakan permulaan karya pelayanan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu di minggu transfigurasi ini kita diajak untuk merenungkan kembali betapa besar kemurahan Allah terhadap kita karena kasih-Nya sehingga Dia merelakan dirinya menjumpai kita dalam keberdosaan kita. Dan kasih-Nya yang begitu besar melayakkan kita mengalami dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuliakan nama-Nya.
Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Mari kita bersama-sama bermazmur dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita baca secara antifonal. Kalimat yang agak keluar dibaca oleh jemaat yang ada di sebelah kiri saya, dan kalimat yang agak masuk dibaca oleh jemaat yang ada di sebelah kanan saya. Mazmur 50 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari Sion puncak keindahan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Ia berseru kepada langit di atas. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakimnya. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi. Dari Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Mari kita bersama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan mengaku dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan nats pembimbing kita. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 1 dan 4, ayat 14. Kita puji Tuhan, puji Yesus. Puji
kami persembahkan solo. Silakan yang mau nyanyi solo. Kalau tidak ada, kami persilakan paduan suara Alpadeo. Oh maaf, ada solo ya, silakan. Saya sudah solo, bersiap-siap paduan suara Alpadeo. Doa. Duduk kami dulu. Silahkan duduk dulu. Ada lagi solo. Nala natiro ina. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia
Iya, kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan paduan suara Alpadeo.
Kita memuji Tuhan, ku mengasihi Tuhan Allahku. Kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12, itu menjadi bacaan utama kita hari ini. Kemudian dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6, 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Dan kemudian dari Injil Kristus, Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa, kiranya kita boleh membaca merenungkan firman-Nya dengan baik. Kita berdoa. Agung dan semarak karya-Mu dalam kehidupan kami, ya Allah pengasih. Begitu indah pimpinan dan kuasa-Mu kami nikmati. Sepekan yang lalu boleh kami alami, jalani, boleh mengangkat tugas tanggung jawab masing-masing dengan baik. Dan hari ini, karena perkenan-Mu, kami kembali datang di rumah-Mu yang kudus membawa kehidupan kami dengan segala pengharapan. Kami tahu hanya Engkaulah Allah yang berkuasa, yang boleh memimpin kehidupan kami. Engkau sumber berkat dan kebaikan. Karena itu, kami membuka kehidupan kami kepadamu untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Firman yang berkuasa untuk menuntun kami mengalami dan menyaksikan kemuliaan-Mu dalam hidup ini. Karena itu Roh Kudus beri hikmat agar setiap kami boleh mempersiapkan diri, hati kami, hidup kami untuk dapat menerima firman-Mu hari ini. Dan sebentar kami kembali ke rumah, kami boleh mengaplikasikan dengan baik dalam segala keadaan hidup suka dan duka. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk mempersaksikan firman-Mu saat ini. Biarlah kiranya Bapa disampaikan dengan baik, dan kami boleh menerima hak istimewa bahwa kasih dan anugerah Tuhan tetap melimpah dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami, Bapa, kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pagi ini dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa
serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita selanjutnya dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang dipikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan haleluya. Injil Kristus yang akan kita dengarkan dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes
Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Itulah Injil Kristus. Berbahagialah kita jikalau dalam hidup ini kita boleh memperlakukan firman Tuhan ini. Amin. Firman-Nya kurre sumangak puang tukadami. Jemaat Tuhan yang diberkati dan berbahagia di dalam Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui pembacaan Alkitab. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12, 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6, dan Injil Kristus dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Kita renungkan dalam tema mengalami dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Usa ading siaum pemaranga kamala abiran napuang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan Injil Markus yang kita baca pasal 9 ayat 2 sampai 9, ini menceritakan tentang Yesus yang mengajak muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung. Gunung itu melambangkan sebuah yang tinggi dan menyejukkan. Yesus dan murid-muridnya ternyata mereka mengasingkan diri dari rutinitas. Mereka retreat. Dan di saat itu pemandangan yang luar biasa, para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus berubah rupa. Pakaiannya menjadi putih dan berkilat-kilat. Nah, inilah yang disebut dengan transfigurasi. Peristiwa transfigurasi artinya berubah rupa. Dan hari ini kita memasuki minggu transfigurasi. Dan dalam penglihatan itu para murid juga menyaksikan 2 nabi besar, yaitu Musa dan Elia. Mereka sedang berbicara dengan Yesus, tentu dalam keagungan, tentu dalam kemuliaan. Lalu peristiwa yang berikut yang mereka, para murid dengar, yaitu ada suara dari dalam awan berbicara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tentu Bapa
yang menyampaikan ini kepada para murid. Nah, saudara-saudara, dari peristiwa ini ada dua hal penting yang kita pelajari. Pertama, perubahan Tuhan Yesus atau peristiwa transfigurasi ingin memperlihatkan siapa sesungguhnya Yesus. Lalu adanya Nabi Musa dan Elia. Kita tahu Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Melalui Nabi Musa, umat Israel menerima hukum Taurat. Itu peranan Musa sebagai pemimpin terbesar, sekaligus seorang yang diperkenan Allah menerima hukum Taurat. Kemudian Nabi Elia. Siapa dia? Nabi yang terkenal bagi bangsa Israel. Sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah yang luar biasa dapat dilihat baik dalam diri Yesus maupun kedua nabi terbesar itu. Dan itulah yang disebut dengan peristiwa transfigurasi. Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberi keselamatan dan kedamaian. Dan ada alat yang digunakan, yaitu para nabi. Yesus datang memberi kedamaian, keagungan kehidupan bagi manusia dan semua ciptaan. Dan puncak dari kemuliaan Kristus itu dikaryakan melalui salib. Melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, itulah puncak kemuliaan. Tidak hanya di gunung tadi, tetapi melalui salib. Menyatakan betapa dalamnya kemuliaan Allah bagi manusia. Nah, karena itu Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 tadi ayat 3 sampai 6, ia menyampaikan kepada jemaat Korintus supaya jangan sampai cahaya kemuliaan Allah itu tertutup dengan ilah-ilah zaman sekarang. Banyak godaan yang kita hadapi hari ini, termasuk mamon atau uang. Dalam ibadah PWGT pada hari Jumat yang lalu, ini luar biasa dibahas. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Jadi orang-orang yang sudah cinta uang itu pasti hatinya sudah jahat. Itu yang sekarang menggoda manusia. Dan Paulus mewanti-wanti jangan sampai kemuliaan Kristus yang sudah diberikan kepada kita tertutup dengan ilah itu. Dan juga minggu ini orang akan memperebutkan kedudukan dan kuasa. Selain uang, kuasa dan kedudukan juga zaman sekarang adalah ilah yang bisa menutup kemuliaan Kristus dalam hidup anak-anak Allah. Masih banyak lagi, tapi itu dua hal penting yang saya harus sampaikan hari ini kepada kita, yang bisa menutup kemuliaan Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Pada saat kita diciptakan oleh Allah, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada kemuliaan Allah telah diletakkan pada saat kita diciptakan, tetapi itu hilang karena dosa. Sekarang dikembalikan oleh Kristus dengan melalui kematian dan kebangkitannya. Keselamatan dan kemuliaan itu dikembalikan kepada kita. Tapi hati-hati, jangan sampai, Paulus bilang kepada jemaat Korintus, jangan sampai kemuliaan itu tertutup oleh ilah zaman sekarang, uang dan kedudukan dan kuasa. Tasulem pares sakaleta. Jangan sampai memang kita ini sudah tergoda untuk memiliki uang dan hati nurani kita sudah tertutup. Nah, saudara-saudara, penting diingat bahwa hanya kemuliaan Kristus yang menuntun setiap orang percaya, setiap kita pada keadaan yang penuh kedamaian. Hanya kemuliaan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan dalam bacaan kita melalui Injil Markus ini, para murid percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi sayang, para murid masih sering merasa kesulitan untuk bisa mengerti.
dalam kehidupan kita. Tatandai kumayate tu melona, tapi selalu kita pilih yang tidak baik. Selalu kita tergoda dengan hal-hal yang lemah. Karena seperti itulah kita. Masa-masa tenang mo to temo, tapi deno kami tumale mak kampanye jo wese. Den tu tau male mak kampanye jo wese. Bayangkan, melona lah dipogau tapi male ki mak kampanye jo to otai. Batuanan na to kuma to tai tu lah tapogau lan katuanta. Tidak yang sebenarnya. Itu semua tindak-tindak yang bisa menutupi kemuliaan Allah dalam hidup kita, saudara. Nah, kemuliaan Allah itu harus kita pahami sekarang. Hanya itu yang bisa mengantar hidup kita mengalami kedamaian. Para murid tidak bisa mengerti tentang kemuliaan itu. Mereka sudah melihat tapi tidak dapat mengerti. Coba Petrus mengatakan kepada Yesus tadi dalam teks bacaan kita, kalau boleh kami dirikan saja kemah 3 di sini. Tidak mau lagi Petrus turun gunung. Dia mau saja di gunung. Kadang ini juga kita tergoda kalau kita sudah di tempat tinggi. No kami turun rokok. Tapi mami imo do. Bai budak seng tapak do. Budak pengakuan tapak do. Tapi yang tak turun rokok tak emang apa-apa. Itu Petrus sangat sulit merasakan dan melihat bagaimana kemuliaan Allah itu juga ada di tempat terendah. Yesus mau mengambil peran menjadi hamba, menjalani penderitaan yang sangat hanya untuk menyatakan bahwa inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, karena itu memang penting para murid harus menarik diri dari rutinitas. Penting untuk retreat, penting untuk mengheningkan diri. Agar apa? Bisa mendengar suara Tuhan, bisa membedakan ini yang benar, ini yang tidak. Hati-hati saudara, kalau dalam hidup ini kita tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Lebih soe lagi kalau dalam hidup kita yaitu salana tasanga mutongana, yaitu kadakena yang mau pilih. Coba lah abi mandalan tu kesalahan tato. Para murid masih diberi kesempatan oleh Tuhan Bapa di sorga supaya mereka bisa mengenal dan mengerti tentang kemuliaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Maka Allah Bapa menyampaikan kepada para murid, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya Allah Bapa mau menyatakan kepada murid-murid, inilah orang, yaitu Yesus, saya beri otoritas. Allah Bapa memberi otoritas kepadanya untuk melanjutkan tugas pengutusannya di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada pilihan lain, harus berbuat kebenaran. Karena itu untuk bisa melakukan kebenaran dalam hidup ini, telinga kita ini banyak yang mengganggu setiap saat. Untuk bisa mendengar bagaimana yang harus dilakukan yang benar dalam hidup ini, kita harus mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana mendengar dan mengenal supaya suara Tuhan itu bisa kita bedakan dari suara-suara yang lain. Kita datang kepadanya, bersihkan kehidupan kita. Kalau banyak sekali budali itu apa ritu iki ala komiatu satu, tinggal sejenak memimpin hidup ini untuk bisa tenang, tarik napas dalam-dalam berulang-ulang, baru berdoa, baru bicara sama Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan akan berbicara. Karena hidup kita ini begitu banyak beban, banyak penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan, apalagi ke masa kimiki. Tidak mungkin 100% kita berpikir baik. Ketika kita sakit, pasti penyakit kita yang kita pikir. Ketika kita bergumul, pasti pergumulan kita yang mendominasi pikiran dan hati kita. Bagaimana kita mau berpikir baik dalam situasi seperti itu? Tidak mungkin. Perlu retreat, perlu tarik diri dari rutinitas, berdoa dan menyiapkan diri untuk Tuhan berbicara dengan baik kepada kita. Untuk apa? Supaya kita dapat menyaksikan, mengalami kemuliaannya. Saudara-saudara,
Bacaan utama kita hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. Menarik sekali, seorang yang bernama Elia diangkat langsung oleh Allah naik ke surga. Tidak dibuat mati dulu baru diproses. Tidak, diangkat hidup-hidup ke surga. Pinginnya saya juga seperti itu. Tapi mungkinkah? Pinginnya kita mau diangkat hidup-hidup ke sorga. Tapi banyak rintangan dalam hidup kita untuk bisa diangkat ke sorga. Hanya orang yang betul-betul hidup seturut dengan kehendak Tuhan seperti Elia. Elia dipimpin oleh kemuliaan Allah. Tempat-tempat yang dibicarakan dalam bacaan kita tadi dalam teks 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12 itu, Betel dan lain sebagainya, itu adalah tempat-tempat yang penting ketika umat Israel mau memasuki tanah Kanaan. Mereka dari Mesir ke Kanaan, tempat-tempat itu sangat bersejarah. Kembali disampaikan ketika Elia akan meninggalkan Kanaan dan naik ke surga. Apa pesan penting? Kemuliaan Allah akan meninggalkan Israel, saudara. Ketika mereka masuk, kemuliaan Allah dinyatakan melalui tempat-tempat itu sangat bersejarah. Kemuliaan Allah menaungi dan memimpin umat Israel masuk Kanaan. Tapi sekarang Tuhan mau mengatakan kemuliaan itu akan ditarik oleh Allah. Allah akan meninggalkan umat Israel dan sebentar lagi akan menjadi orang-orang buangan. Bahaya sekali kalau dalam hidup kita melakukan kejahatan. Suatu waktu kemuliaan Allah ditarik oleh Allah dari hidup kita dan kita tinggal rongsokan aja. Tidak ada. Kita berbicara tak emang ke buku tu kada di pokada. Kita melanjutkan hidup ini tak emang efek apa yang bisa kita nyatakan dengan gerakan hidup kita, kata-kata kita tidak bermanfaat, saudara. Karena apa? Kemuliaan Allah sudah dia tarik dari hidup kita. Di sini Israel dipersiapkan bahwa kemuliaan Allah sebentar akan diambil daripada mereka dengan lambang Elia akan diangkat ke surga. Tempat-tempat tadi itu Yeriko, Yordan, Betel, itu semua tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Israel ketika mereka masuk Kanaan. Tapi sekarang itu dikembalikan, dialami oleh Elia. Karena apa? Sekarang dipersiapkan kemuliaan Allah akan ditarik dari tengah-tengah bangsa Israel dan sebentar lagi mereka akan menjadi orang buangan. Dan juga syukur bahwa ada pendamping. Ada anak buah dari Elia yaitu Elisa yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus menemani Elia hingga ia dapat melihat Elia naik ke surga. Apa pesan yang mau dikatakan dengan lambang itu? Tuhan masih memberi kesempatan kepada Israel untuk mengalami anugerahnya jikalau mereka bertobat. Elisa dapat melihat Elia naik ke surga berkereta api. Itu kereta Tuhan itu. Artinya apa? Tuhan masih memberi kesempatan untuk umat kalau mau bertobat silahkan akan mengalami dan menikmati kemuliaan Allah. Mereka akan mengalami dan menyaksikan kemuliaan Allah. Jadi dalam hidup ini untuk bisa mengalami dan menyaksikan kemuliaan Tuhan, satu hal penting, bersihkan yang jahat dari hidup kita, dari pikiran kita, dari hati kita. Jangan uang jadi tujuan utamamu karena uang adalah sumber akar segala kejahatan. Kalau Anda besok lusa dijadikan sebagai orang yang berkuasa, pakailah kekuasaan dan kedudukanmu untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan saudara. Allah akan semakin memberkati saudara jikalau memanfaatkan kedudukan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani dengan baik-baik untuk kemuliaan Tuhan dan juga merasakan kedamaian bersama dengan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Minggu Transfigurasi hari ini kita dipersiapkan untuk bisa melihat ke dalam diri kita siapa kita di hadapan Tuhan. Karena hari Rabu tanggal 14 kita akan masuk dalam Rabu Abu. Kita akan menerima kembali torehan abud. Dan kita disadarkan siapa aku. Aku adalah debu. Aku adalah yang terbatas. Tidak ada yang sempurna.
Tetapi mesti kita pahami, kita telah diangkat, kita telah diberi kemuliaan oleh Allah. Dari keburukan-keburukan hidup kita, kita sudah dibersihkan. Jangan tinggal dalam keburukan itu, tapi berupayalah untuk menjadi baik, menjadi pelayan yang baik. Bagi kedua orang tuaku, Bapak Penatua Paulus Parandan dan Ibu Diaken Yospina Lebang yang akan diteguhkan hari ini, pakailah kesempatan ini sebagai hak istimewa bagi saudara, bahwa tidak selamanya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ikut melayani. Toh juga kalau kita melayani, kalau Tuhan sudah bilang, "Hai Pendeta Abigail, pulanglah kepadaku," ya tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Saya harus pulang dalam jalan kematian. Jadi pakailah baik-baik kesempatan ini untuk melayani. Da amonnya te pudu kutabang tumpuk kada kadake tahu, apalagi lan gereja. Yang tadi ben pesanan susi te pakai tongan itu pakemi. Pesan tongan itu pesanannya te. Ya tu kamala abiran na puang matua sak kamiluan na puang matua. Ya tu mintu di paraluinna. Inang lada bengki puang matua kesabara ki. Umpana ata meloy te pak kamayan suste. Da ami pakai itu jabatan dalam gereja. Menekan seseorang, jangan, itu salah, dan pasti ada buahnya kepada kita. Kalau tidak bertobat, kemuliaan Allah akan ditarik daripadamu, dan engkau tinggal rongsokan aja. Tidak ada, kau berkata-kata tidak punya manfaat apa-apa, kau punya gerakan tidak ada apa-apa, punya rencana hidup tidak ada hasil. Karena apa? Kita sudah ditinggalkan kemuliaan Allah. Dak na dikuak kumaya tu kemuliaan Allah di bemiki. Iya di ben miki, tapi bisa duka yang nala puang mata sule bilana tak ebang nasi patona kemuliaan Allah kamala biranna puang mata tu tapogau tatanga sia tapana tak lanti katuan ta. Hati-hati saudara. Karena itu biarlah dalam minggu ini kita berproses untuk dapat melihat ke dalam diri kita. Apakah kemuliaan Allah dalam hidupku senantiasa menerangi hati dan pikiranku, sehingga aku mengalami kedamaian dan orang lain di sekitarku juga mengalami kedamaian. Kemuliaan Allah itu tidak hanya berefek bagi diri kita, tapi hendaknya kalau kita mengalami kemuliaan Allah, nyatanya adalah berefek bagi semua orang yang bisa bersama dengan kita. Karena itu jadilah rekan sekerja Allah yang baik bagi Opa Parandan dan Ibu Yospina Lebang. Kerjakanlah pelayanan ini dengan penuh sukacita, dengan kerja keras, dan terus mempersiapkan diri untuk boleh mengangkat pelayanan. Tuhan yang memberi pelayanan ini, kita yakin Dia yang akan memperlengkapi kita. Yang penting hati kita kudus datang kepadanya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Bahwa kemuliaan Allah itu memberi kebahagiaan, ketenangan dan kuasa. Karena itu hidupilah dan lakukanlah yang berkenan kepadanya. Maka saudara akan mengalami dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kita akan menyaksikan bersama-sama peneguhan kedua orang tua kita yang akan mengangkat tugas penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut dalam warta jemaat kita, bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai ajaran dan perihidup saudara-saudara yang telah terpilih sebagai penatua dan diaken, maka mereka akan diteguhkan di tengah-tengah jemaat pada hari ini. Saudara-saudara yang dimaksud adalah Bapak Penatua Paulus Parandan dari kelompok 1, Ibu Diaken Yosepina Lebang dari kelompok 2. Oleh karena keberatan-keberatan tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11-12. Dalam gereja Kristus sejak mulanya ada gembala, penatua dan diaken. Penatua bertugas untuk melayani gereja bersama-sama dengan gembala atau pendeta dan diaken. Jabatan penatua perlu ada supaya dalam pelayanan jemaat tidak muncul kelaliman dan kesewenang-wenangan yang mungkin sekali terjadi bila hanya dijalankan oleh satu orang saja. Gembala, yaitu pendeta, penatua dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja yang mewakili seluruh anggota jemaat dan dikepalai oleh Yesus Kristus sendiri. Adapun tugas penatua adalah sebagai berikut. Pertama, memelihara keutuhan, persekutuan, dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan penggembalaan dan perkunjungan kepada anggota jemaat. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu penatua-penatua berkewajiban membaca, menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Yang ketiga atau terakhir, tugas penatua bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Itu tugas penatua. Saya akan masuk dalam tugas diaken. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang pengangkatan diaken kita baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 2-7. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, para diaken itu ya terkenal baik, penuh Roh Kudus, ada hikmat, jadi tidak sembarang bicara. Ya, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permanes, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gembala, penatua, dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja yang mewakili seluruh jemaat dan dikepalai oleh Kristus sendiri. Adapun tugas diaken, 1, menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonia untuk kesejahteraan anggota-anggota jemaat dan umat manusia. Diaken-diaken hendaklah setia dan rajin mengumpulkan persembahan-persembahan dari jemaat, serta mengusahakan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan, seperti yang sakit, yang berduka cita, dan yang berkekurangan. Tugas diaken kedua, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu diaken-diaken berkewajiban membaca, menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas penatua dan diaken, saya persilakan kedua orang tuaku untuk berdiri dan menjawab pertanyaan secara bersamaan. Dijawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara menjadi penatua, menjadi diaken adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja atau raja? Apakah engkau mengaku?
Terima kasih. Yang terakhir atau ketiga, berjanjikah engkau dengan sungguh akan melakukan tugas penatua, tugas diaken ini dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perhidup menyimpang dari yang benar? Apakah engkau berjanji? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan duduk dan jemaat berdiri. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu, tanggal 11 Februari 2024, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, di Gereja Toraja Jemaat Beringkenaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Paulus Parandan, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai penatua, saya akan mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 Februari 2024, di hadapan Tuhan dan sidang jemaat di Gereja Toraja Jemaat Beringkenaya, saya bertanda tangan di bawah ini, nama Yosefina Lebang, berjanji bahwa pelayanan gerejawi sebagai diaken, saya akan mentaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Maha besar Tuhan Bapa kita yang di sorga, kiranya mengaruniakan saudara-saudara rahmat-Nya, sehingga saudara-saudara rajin dan setia melakukan tugas penatua dan diaken untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Kita lakukan Mazmur 134 ayat 3.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendaklah saudara-saudara setia dalam memelihara jemaat yang telah dipercayakan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara penatua, hendaklah saudara-saudara sebagai penunggu rumah dan kota Allah menasihati dan mengingatkan saudara-saudara seiman agar jangan binasa. Jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar tetap diajarkan dalam jemaat. Dengan demikian anggota jemaat bertumbuh dalam iman dan ibadah yang sejati. Saudara-saudara diaken, hendaklah saudara-saudara setia melayani dan menunaikan tugas pelayanan itu dengan rendah hati. Tolonglah orang-orang sakit, orang-orang miskin, dan berduka cita. Peliharalah janda-janda dan yatim piatu. Tunjukkanlah kemurahan kepada setiap orang, terutama kepada saudara seiman. Jadilah penganjur yang baik bagi segenap kaum. Saya silakan kedua orang tua berdiri dan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai hamba Allah. Hormatilah mereka yang dalam nama Tuhan akan menghibur saudara-saudara yang miskin dan yang berkekurangan, baik jasmani maupun rohani. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah berkenan menetapkan penatua dan diaken di samping gembala untuk memelihara dan melayani jemaat-Mu. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sendiri telah menunjukkan kepada kami saudara-saudara yang bersedia melakukan pekerjaan ini. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan karunia-Mu atas mereka, supaya mereka kuat dan rajin melakukan pekerjaan ini. Berikanlah pula kepada anggota-anggota jemaat-Mu hati yang bersyukur dan suka memberi kepada saudara-saudaranya yang berkekurangan. Kami sampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama akan dipersiapkan untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 18. Karena itu hari ini adalah minggu persiapan bagi kita. Kita dengarkan naskah liturgis kita sekaitan dengan persiapan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus pada tanggal 18 Februari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 2 ayat 14-20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23-25. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah naskah liturgis persiapan perjamuan kudus yang akan kita laksanakan. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita semua untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik pada minggu ini. Demikian Tuhan menolong kita. Marilah kita bersama-sama membawa harapan hidup kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang menyapa Engkau dalam tahta kekudusan-Mu, ya Allah pengasih. Seraya bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu boleh kami alami dalam ibadah ini. Engkau telah memberi kesempatan yang begitu indah, kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu lewat kidung pujian kami. Bagi yang telah kami sampaikan maupun yang telah disampaikan oleh pujian solo maupun paduan suara, kiranya menyenangkan hati-Mu semua yang kami lakukan. Terlebih Tuhan, persembahan diri kami, kehidupan kami untuk Tuhan pakai. Cara khusus kami berdoa bagi kedua orang tua kekasih kami, Bapak Penatua Paulus Parandan, Ibu Diaken Yosepina Lebang, yang dengan kerelaan hati mereka memberi diri dalam kekurangan dan kelemahan mereka. Mereka datang kepadamu karena kami percaya bersama-sama Engkau yang memberi pelayanan ini, Engkau juga yang akan memperlengkapi kami. Karena itu karuniakan kesehatan dalam tugas kami sebagai majelis gereja jemaat Beringkanaya untuk topang menopang satu dengan yang lain untuk dapat melayani Tuhan dengan baik, membangun jemaat ini seturut dengan kebenaran-Mu dan keadilan-Mu. Karena itu biarlah kemuliaan-Mu boleh kami saksikan, boleh kami alami untuk terus membenahi hidup kami, layak Engkau pakai di sepanjang kehidupan anugerah-Mu. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kehidupan kami semua sepekan ini. Tuhan lindungi dan sertai kami, jauhkan dari mara bahaya. Dalam tugas pekerjaan kami masing-masing Engkau senantiasa memandu kami. Biarlah kami boleh kembali mengangkat tugas dan pekerjaan itu dengan baik. Berkati anak-anak karunia-Mu yang dalam perjuangan pekerjaan, mencari kerja, dalam studi. Biarlah kiranya Engkau menuntun memberkati mereka. Beri semangat api Roh-Mu sehingga mereka boleh berhasil. Yang dalam pertumbuhan Tuhan pakai kami selaku orang tua, ayah ibu, untuk dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kekasih. Sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik dalam kasih sayang Tuhan. Dan pada waktunya menjadi alat-Mu, mempersaksikan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam ibadah ini Tuhan kami mohon kiranya Engkau mempersiapkan kami dengan baik. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kiranya kami boleh melihat ke dalam diri kami apa yang perlu kami bersihkan dari hidup ini. Jangan sampai kemuliaan-Mu Engkau tarik dari hidup kami, karena sungguh dalam pikiran, perbuatan kami dan sikap hidup kami senantiasa menyakiti hati-Mu, menyakiti sesama kami. Mohon di minggu ini Tuhan pulihkan kami, karena senantiasa kami mendengarkan Injil-Mu, Injil yang memulihkan hidup kami, yang berkuasa. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu segala pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan, baik pelayanan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya ini maupun tugas masing-masing kami dalam rumah tangga, di tempat kerja. Mampukan kami untuk melaksanakannya ya Bapa, dalam rasa hormat dan takut kepadamu, dan tentu itu akan menjadi berkat. Karena itu di tengah-tengah perhimpunan ini kami juga merasakan sukacita. Oleh karena Tuhan memperkenan saudara-saudara terkasih kami yang boleh berulang tahun hari ini. Kami doakan Febriani Kondongan, kami doakan Andri Pratama, kami doakan Febrovan Gabriel Kondolele. Setahun umur mereka boleh bertambah hari ini. Tuhan kiranya memberkati untuk mengisi kehidupan dengan baik, menikmati sukacita hari ulang tahun mereka. Biarlah
segala yang mereka karyakan dalam hidup anugerah-Mu senantiasa memenuhi sukacita mereka. Juga yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini, Tuhan berkati dalam rumah tangga, berkati sebagai ayah ibu bagi anak-anak. Biarlah kiranya cinta kasih selalu dibangun dalam rumah tangga anugerah-Mu. Juga bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang boleh mendapatkan kenaikan pangkat, yang boleh selesai studi, boleh mendapat pekerjaan, boleh sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan Tuhan berikan. Mampukan mereka untuk menikmatinya dengan baik, bahwa itu adalah nikmat yang Tuhan berikan. Karena itu mereka boleh memakainya untuk dapat membangun hidup mereka, berbagi kasih dengan sesama dan melayani Tuhan. Juga di tengah-tengah perhimpunan ini, kami bawa kepadamu pergumulan bersama dengan orang tua, saudara-saudara, anak-anak kekasih kami yang tengah dalam pergumulan sakit. Kami doakan anak kekasih Farel, anak dari Bapak Tedianus Tarra yang sedang dirawat di Katrina Bot, anak kekasih Christian Alexander, anak dari Bapak Jonathan, dirawat di rumah. Kami doakan anak kekasih Samuel, anak dari Bapak Darminsya, pemulihan di rumah setelah operasi. Anak kekasih Selo, kemenakan dari Bapak Antonius Alak Padang yang sedang dirawat di klinik Inggit. Ibu kekasih orang tua kami Ibu Nobertin Tandilino yang dirawat di rumah. Orang tua kami Bapak Titus Karuru yang sedang dirawat di rumah. Orang tua kekasih kami ibunda dari Bapak Hendrik Balungan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao. Bapa, teguhkan iman mereka, berkati perawatan yang diterima. Kiranya dengan pertolongan-Mu semua yang diberikan kepada mereka boleh memberi kesembuhan sejati. Yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan senantiasa mendampingi. Karena itu berkati makanan, minuman, serta obat-obatan bagi mereka, tangan-tangan yang merawatnya. Kiranya semua itu menjadi alat-Mu untuk memberi kelegaan. Juga kami berdoa bagi perayaan-perayaan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah Rabu Abu tanggal 14 Februari. Juga hari itu akan dilaksanakan pemilu. Tuhan kiranya memberkati kami semua, boleh memilih dengan baik orang-orang yang kami lihat Tuhan akan pakai untuk membangun bangsa dan negara. Anak-anak Tuhan yang juga masuk dalam kontestan politik, biarlah kiranya mereka boleh menjawab panggilan ini, bahwa Tuhan menempatkan mereka dalam anggota dewan ke depan. Itu karena perkenaan Tuhan, karena itu mereka menyambut tugas pelayanan itu untuk mempersaksikan kemuliaan-Mu. Juga kami berdoa untuk ibadah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari hingga 25 Februari. Tuhan berkati seluruh guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya program-program dalam pelaksanaan Pekan Anak boleh dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Biarlah karunia damai sejahtera Engkau berikan. Kami boleh rasakan damai sejahtera penuh menjalani kehidupan kami dalam bangsa dan bernegara. Karena itu berkati dan karuniakan hikmat kepada pemerintah kami, agar mereka boleh dimampukan untuk menata pemerintahan dalam bangsa dan negara ini. Dan itu menjamin kebaikan bagi semua. Jika sebentar Bapa ibadah ini boleh selesai, kami percaya itu karena perkenan-Mu. Jikalau kami akan kembali ke rumah masing-masing, jauhkan kami dari mara bahaya, tibakan dengan baik ke rumah anugerah-Mu, dan pimpin kami dalam melaksanakan tugas kehidupan hari ini. Biarlah kiranya semua itu boleh kami laksanakan dengan penuh sukacita, boleh mendatangkan berkat-berkat baru dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, berkati ibadah-ibadah yang masih akan dilaksanakan, berkati hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang mempersiapkan diri. Biarlah sebentar sore mereka boleh datang beribadah dan nama-Mu tetap dimuliakan. Ya Bapa di sorga, seantero hidup kami semua yang hadir dalam ibadah ini untuk pekan yang baru ini, ke dalam tangan kuasa-Mu saja kami berserah diri. Lindungi dan sertai kami. Biarlah semua tugas tanggung jawab kami di pekan ini boleh kami laksanakan
untuk mengisi kehidupan kami, dan berkat-Mu tetap Engkau berikan, dan semua itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Seperti hari ini, semua yang boleh melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu, kiranya Tuhan memberkati, bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu beri semangat baru kepada kami sekalian untuk terus memberi diri dan waktu kami Tuhan pakai dalam setiap pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, naungi kami dengan sayap kasih-Mu, ampunkan segala dosa kami, dengarkan dan sempurnakan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tambahan warta, Minggu tanggal 18 Februari 2024, pengutusan pengurus PKB, dan sesudah ibadah dilanjutkan dengan rapat program PKB. Pengutusan ini dilaksanakan pada ibadah jam 9. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk semakin mengenali kemuliaan yang sejati pada Yesus Kristus. Selamat kepada kedua saudara yang telah menerima peneguhan Bapak Paulus Parandan dan Ibu Yospina Lebang sebagai majelis periode 2024 sampai 2026. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, pergilah dan jadikanlah hidupmu sebagai saksi kemuliaannya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita menutup rangkaian liturgi kita pada saat ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing sambil membawa berita sukacita
sukacita yang telah kita dengarkan bersama. Kita harus membawa berita. Jemaat silakan duduk. Selamat hari. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are closer like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God.